Oke guys, kembali lagi bersama saya Sukmo Ridwan di YouTube Soccer Asset. Oke. Nah, kali ini gue gak bakal dulu main game, akan tetapi gue ingin mereview suatu barang yang baru aja gue beli, yaitu ini dia barangnya, webcam HD Pro Stream Webcam for PC and Notebook dari produkan Saibo. Nah, jadi kenapa gue bikin konten ini dan dirasa perlu untuk membuat konten ini? Jadi sebetulnya yang gue incar itu webcam dari merek lain. Nah, tetapi ketika gue datang ke tokonya langsung, yaitu di area komputer Cianjur, untuk yang ingin beli silahkan datang langsung. Untuk yang ada di sekitar Cianjur, kalau yang ingin beli online juga bisa, karena toko tersebut menyediakan platform online untuk jual belinya. Oke, lanjut lagi. Jadi ketika gue datang ke tokonya, penjaganya itu bilang bahwa stoknya sudah habis, yaitu webcam yang gue incer itu. Nah, lalu dia menawarkan webcam yang ini. Nah, otomatis dong gue langsung searching produk ini seperti apa, reviewnya bagus atau tidak. Dan ternyata review dari barang ini sedikit, dan ya gue juga hampir sedikit ragu dengan barang yang ditawarkan si webcam ini. Tapi keraguan itu terkuatkan dengan selisih harga. Jadi kalau gua searching di platform online itu untuk barang ini di sekitaran harga 500 lebih, 550-an lah. Nah, mereka itu hanya menjual sekitar 320. Gue dapet ini 320.000. Dan gue lihat di fitur belakangnya sendiri, di spesifikasinya itu cukup lah untuk webcam di harga 320.000 ini. Nah, tapi seperti apa hasil rekamannya akan gue ulas di konten gue kali ini. Jadi stay tune dan terus pantengin video selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah tampilan luarnya, tampilan kardus luar dari webcam HD Pro Stream Webcam CW Strip 88. Nah, di sini juga terlihat spesifikasi dari webcam ini, bisa dilihat. Untuk resolusi maksimalnya itu 1080 pixel di 30 fps dan 720 pixel sama juga di 30 fps. Nah, lalu di sini udah ada fokus tipe, sudah support intelligent autofocus, serta lensa full HD. Lanjut lagi, mikrofon internal mono dan IOV 79 degrees, serta sensornya itu sensor CMOS. Video format AVI, lalu panjang kabel 120 cm. Format foto sama saja, bisa JPEG dan BMP, serta resolution pixelnya itu di 1920 x 1080 pixel. Blink controlnya sendiri itu 50 Hz, lalu size-nya di 70 mm x 50,7 mm x 4,44 mm. Nah, jadi untuk isinya sendiri itu seperti ini, kosong, hanya ini saja, dibungkus plastik bubble. Lalu isinya itu ada webcam yang dengan panjang 120 cm kabel, serta apalagi nih, di sini ada seperti manual book. Mari kita lihat. Oke, di sini ada manual booknya. Oke lah. Apa ini? Oke, seperti yang tadi diungkapkan di spesifikasi kardusnya ya. Jadi kita simpan dulu aja dan kita langsung fokus ke webcamnya itu sendiri. Untuk tampilan webcamnya itu kurang lebih seperti ini tampilan depannya. Ini tampak samping, tampak belakang,
dan pinggir lagi. Untuk garansinya sendiri itu 1 bulan. Mungkin langsung aja kita coba kualitas dari webcam ini seperti apa ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke, untuk mengetahui display dari webcam ini, webcam 300 ribuan ini, kita langsung aja ke fitur kamera. Oke. Nah, tadi kan bentar gue coba lihat dulu. Nah, gimana ya? Mungkin kita setting dulu lah. Kita setting dulu. BTW ini recordnya di ruangan yang cukup cahaya. Nah, ini pengaturan fotonya. Ada 3 pilihan. Yang pertama itu di 2,1 megapiksel dengan resolusi 1920 x 1080. Lalu yang kedua itu 0,9 megapiksel di resolusi 1280 x 720. Lalu yang terakhir itu ada di 0,2 megapiksel di 640 x 360. Oke. Nah, ini dia fitur fotonya. Tadi kita setting di mana ya? Sorry. Oh, di paling atas di 2,1 megapiksel. Nah, seperti inilah penampakannya. Oke, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, tadi kan diulas tuh tentang fokus tipe atau intelligent autofocus. Apakah ini hanya si webcamnya ini? Nah, ini kan bisa teman-teman lihat nih, ada kotak yang kalau gua ke kanan, dia ngikut ke kanan. Gua gerak kiri, dia ngikut juga ke kiri. Nah, apakah si AI autofocusnya ini itu berfungsi ketika kita dekatkan objek yang dekat dan yang jauh? Contoh misalnya gue deketin jari. Nah, fokus kemana nih? Masih fokus ke wajah gue. Deketin lagi. Oke, buka aja ya. Jadi si jari gue ini ngeblur dan wajah gue tetap fokus kayak gini, oke? Nah, working berarti ya. Lanjut ke fitur videonya. Bentar. Gua setting dulu, oke? Settingannya di 1080 pixel 30 fps. Nah, seperti inilah. Hampir sama sih kayak yang tadi di fitur foto. Mungkin kayak gini. Nah, ini di settingan di kayak yang cukup standar lah, lampu standar, dan gua dibantu dengan lampu strip LED dan gua setting putih. Ya seperti inilah hasilnya. Untuk geraknya sendiri oke, gak delay. Gerak cepat, gak delay juga. Lalu untuk autofocusnya nih, coba nih, apa working? Oh, masih working juga. Jadi fokusnya itu ke wajah gua nih, tapi jadi guanya ngeblur. Oke, berarti mau video ataupun foto itu sama saja. Untuk fitur autofokusnya itu working, oke? Dan mungkin nggak afdol kalau misalnya kita nggak bandingin dengan kompetitor webcam ini sendiri. Jadi untuk di webcam 300 ribuan itu memang lebih seimbang kalau kita bandingkan dengan ini webcam A80 NYK dari NYK. Coba kita lihat dulu lah. Nah, di sini gue udah coba searching di platform Tokopedia. Nah, di rate harga 300.000 itu ada webcam NYK Nemesis A80 Nighthawk gaming webcam. Nah, seperti apa webcam itu? Gue udah masuk ke web NYK-nya. Nah, ini nih. Nah, si NYK A80 ini punya 4 fitur utama, yaitu maksimal resolusi di 960 pixel video call. Nah, berbeda dengan si Cyborg HD Pro Stream ini yang sudah convert di 1080 pixel. Lalu mungkin minusnya ada di dua fitur ini kalau dibandingkan
untuk webcam Cyborg itu belum ada light correction. Jadi terlihat ya perbedaannya di ruangan yang cukup atau standar cahayanya saja masih masih kurang tajam warnanya gitu. Nah, selanjutnya untuk si fitur mic-nya sendiri itu belum ada noise reduction. Nah, tapi untuk di fitur yang terakhir ini mau baik Nemesis ataupun Cyborg sudah bisa berputar 360 derajat seperti itu. Kalau misalnya teman-teman lihat review dari webcam Nemesis NYK80 Nighthawk ini di kreator-kreator yang lain, di YouTube yang lain, itu si autofocusnya itu harus dimainkan. Jadi ya untuk webcam di rate 300 ribuan cukup lumayan sih fitur-fiturnya, dan saya cukup kaget juga ketika ini nih waktu di tokonya itu saya searching webcam SD Pro ini di sekitaran 549.000 dan mereka hanya menjual di 320. Makanya oke lah, saya coba dan sayangnya ketika saya lihat reviewnya itu sangat sedikit sekali, dan ya semoga dengan review yang saya buat ini itu dapat membantu teman-teman dalam melihat ataupun ya membandingkan hasil dan produk dari webcam SD Pro ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di konten selanjutnya, di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.